Hai, balik lagi ke spoilerku. Masuk ke episode 3 ya guys. Oke, jadi di akhir episode kemarin itu Presdir Kang Temo pingsan guys, karena nggak sengaja kebentur sama kepala Hari waktu mereka itu lagi sembunyi karena ayah Hari dan Hamin pulang. Keesokan harinya Hari langsung dikasih surat perjanjian kontrak tuh, yang isinya apabila Hari melanggar maka Hari harus membayar 100 kali dari biaya kontrak tersebut. Jadi, isi kontrak itu adalah Hari harus berpura-pura sebagai pasangan Kang Taimo. Nah, dan di sini Cha Sung Hoon juga sudah menyiapkan materi yang harus dihafalkan oleh Hari, yaitu profil dari Kang Taimo semenjak dia kecil, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana sampai lulus, semuanya harus dihafal oleh Shin Hari. Cha Sung Hoon bahkan juga telah menyiapkan cerita tentang bagaimana Shin Hari dan Kang Taimo bertemu waktu pertama kali di New York. Selain itu, profil Shin Hari juga udah ditentukan guys. Jadi ceritanya Shin Hari itu juga pernah bersekolah di New York. Nah, karena hal ini pun Hari jadi tahu kalau orang tua Taimo itu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat hujan. Oke, beberapa saat kemudian, Hari menerima telepon dari Taimo dan mengajaknya untuk bertemu. Jadi di sini Hari dites nih guys sama Kang Taimo. Apakah Hari udah benar-benar menghafal profil tentang Kang Taimo? Tapi saat membahas tentang pertemuan mereka, jadi mereka itu agak berdebat nih guys. Kalau menurut Hari, pertemuan pertama saat hujan turun terus di bawah payung itu adalah hal yang romantis. Tapi karena Temo benar-benar gak suka hujan, dia meminta agar tanggal jadiannya dan cerita pertemuan pertama mereka itu untuk diganti. Cha Sung Hoon yang mendengarnya pun ikut pusing ya guys ya. Nah, karena udah malam waktu itu, akhirnya Taimo dan Sung Hoon mengantarkan Hari pulang. Tapi karena perjalanannya agak jauh, maka Shin Hari pun sampai ngantuk di dalam mobil. Dan mereka sepakat untuk bertemu lagi di akhir pekan. Sementara itu, Yong Seo sedang makan bersama ayahnya. Dan ayahnya meminta Yong Seo untuk pergi kencan buta lagi. Yong Seo menolak dong, dia tuh nggak suka dijodoh-jodohkan. Dia nggak pengen seperti orang tuanya, menikah karena dijodohkan lalu bercerai. Karena kesal, ayahnya meminta Yong Seo untuk pergi dari rumah. Dan ternyata Yong Seo menanggapinya dengan serius. Ia lantas pergi, namun ayahnya meminta kartu kreditnya untuk dikembalikan. Sementara itu, Koki yang bekerja sama dengan timnya Hari telah melakukan skandal besar. Jadi, Presdir meminta mereka untuk mencari penggantinya. Dan Shin Hari pun merekomendasikan Koki Lee Min Woo. Sementara itu, di rumah kakek Taimo sedang menonton drama Shin Gam Hui. Dan tidak sengaja Taimo tuh melihat sekilas adegan film itu. Dan ternyata sama dengan apa yang ia alami. Sementara itu, Hari mulai menyusun profil Lee Min Woo. Ia datang ke restoran Min Woo dengan ditemani oleh Yong Seo. Yong Seo terus meledek Shin Hari karena Yong Seo tahu betul kalau selama 7 tahun ini Shin Hari itu suka sama Min Woo. Malam itu, Yong Seo menginap di rumah Shin Hari. Ia berencana untuk tinggal di sana, namun tentu saja Shin Hari tidak mengizinkannya. Shin Hari menyusun profil Min Woo sampai ketiduran ya guys ya. Sampai pagi harinya itu dia terlambat bangun untuk bekerja. Akhirnya setelah sampai di kantor, ia langsung memberikan profil itu kepada Bu Yeo. Hari bahkan menyusun media sosial dari Min Woo. Dan makanan yang akan dia bahas adalah ravioli. Tapi dia ingin mengganti isinya agar bisa cocok dengan selera orang Korea. Karena penjelasan Hari sangat detail, Bu Yeo akhirnya meminta Hari untuk presentasi di depan Presdir Kang Taimo. Dan tentu saja, Shin Hari menolak dong. Karena udah gak bisa menghindar, akhirnya Shin Hari menyetujui untuk presentasi. Tapi dia pakai masker sama kacamatanya Bu Yeo. Nah, Presiden Kang Taimo meminta Hari untuk melepas masker karena suaranya tuh nggak terdengar jelas gitu. Hari panik dong guys, tapi dia nggak kehabisan akal tuh. Dia bilang kalau dirinya itu lagi flu. Akhirnya Kang Taimo membolehkan Hari untuk memakai masker dan melanjutkan presentasinya.
Dan untungnya presentasi berjalan lancar ya. Shin Hari yang begitu bahagia karena presentasinya sukses dan Koki Minwoo sudah di ACC nih sama Presdir untuk bergabung dengan timnya. Akhirnya buru-buru dong datang ke restoran Minwoo. Tapi ternyata Minwoo itu sedang bersama Yura, yaitu mantan kekasih Minwoo, tapi sekarang mereka itu udah balikan gitu. Akhirnya Hari pun pamit pulang. Dan saat menunggu bus, Minwoo mengirim pesan kepada Hari. Intinya dia minta maaf karena tidak memberitahunya lebih awal. Nah, saat bisnya datang, Hari itu berdiri hendak masuk ke bus. Tapi karena dia nggak fokus, dia itu ditabrak sama orang, guys. Dan berkas-berkas yang ia bawa itu jatuh. Handphonenya berbunyi, tapi saat sedang ingin diangkat, tiba-tiba HP itu jatuh ke selokan. Dan ternyata yang menelpon itu Presiden Kang Taimo. Jadi teleponnya tersambung ya guys. Dan Presdir Kang Taimo itu dengar kalau Hari itu lagi nangis. Kang Taimo pun penasaran dong dan bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang terjadi sama Shin Hari? Kenapa dia nangis di jalan gitu? Saat sedang bersiap-siap untuk pergi ketemu dengan kakak Taimo, Hari melihat hadiah dari ulang tahun Minwoo dan hadiahnya itu tiket konser penyanyi favorit Hari. Saat sedang menunggu Taimo, Hari melihat riwayat panggilan teleponnya dan di situ ada telepon dari Taimo. Padahal dia sama sekali nggak ngerasa nerima telepon dari Taimo. Lalu ia tanya dong kepada Taimo apakah dia menelponnya. Tapi Taimo bilang dia memang telepon tapi langsung ditutup karena nggak ada suaranya. Sementara itu, kakek udah menunggu di restoran tempat di mana mereka akan makan bersama. Tapi kakek malah salah mengira pegawai di situ dikiranya Gemhui padahal bukan. Kakek pun mencoba berbincang dengan Hari tapi masih terasa kaku ya, apalagi saat pertama kakek udah salah mengenali Hari. Kakek bertanya apakah Hari benar-benar mencintai Taimo dan Hari menjawab bahwa dia memang benar-benar menyukainya. Dan ketika Hari membahas masalah hujan, ekspresi kakek itu langsung berubah. Sementara itu, Yongseo lagi sibuk banget pindahan rumah nih guys. Dan ternyata kamar Yongseo itu tepat di sebelah kamar dari Cha Sung Hoon. Cha Sung Hoon pun bisa langsung menebak kalau tetangga barunya itu seorang perempuan yang sangat berisik. Sementara itu, Hari dengan bangganya bilang ke Taimo bahwa ia udah melakukan yang baik. Tapi Taimo nggak setuju sama Hari, dia malah marah dan mengingatkan Hari kalau hubungan mereka itu hanya sebatas kontrak dan uang. Dan ia meminta Hari agar Hari tidak berlebihan dengan hubungan mereka. Sementara itu kakek mengajak Hari dan Taimo untuk mencari makanan pencuci mulut. Dan ternyata tempatnya jauh banget guys, cuman untuk makan bakpao doang. Taimo pun ngomel-ngomel karena dia sebenarnya nggak pengen pergi ke situ. Saat sedang makan, Hari nggak sengaja menjatuhkan tasnya dan isinya pun keluar. Hari langsung mengamankan dompetnya dong karena di situ ada identitasnya. Tapi kakek menemukan tiket konser penyanyi itu. Kakek mengira Hari membeli tiket itu untuk pergi bersama Taimo untuk merayakan hari jadi mereka. Lantas kakek menyuruh mereka untuk cepat-cepat pergi. Sementara itu, Yongseo yang lagi menikmati kebebasannya nih karena udah bisa punya rumah sendiri, tiba-tiba tuh ada kecoak dan dia tuh paling takut sama kecoak. Yongseo pun berlari keluar dan pas di saat yang bersamaan Cha Sung Hoon tuh lewat dan Yongseo langsung nemplok gitu aja ya guys. Yongseo pun meminta Sung Hoon untuk membantunya mengusir kecoak tersebut. Tapi tanpa diduga ternyata Sung Hoon pun juga takut sama serangga. Sung Hoon menyemprot kecoa itu dengan 2 botol cairan serangga. Dia bilang dia hanya jijik, padahal sama aja, jijik juga sama aja juga dengan takut. Setelah selesai, Sung Hoon pun pulang. Karena sekarang mereka bertetangga, Yongseo ingin mengenal Sung Hoon lebih dekat. Tapi Sung Hoon menolaknya karena gara-gara Yongseo sekarang Presdir Kang Taimo terlibat dalam masalah. Sementara itu, kakek menurunkan Taimo dan Hari tepat di depan gedung konser. Karena kakek nggak percaya pada Taimo. Nanti bisa aja dia pergi ke tempat lain dan bukannya ke konser. Di dalam konser pun, Hari larut dalam nyanyian-nyanyiannya.
Tanpa diduga, jadi penyanyi itu membacakan surat-surat dari penggemarnya. Dan ternyata surat itu berasal dari Minwoo yang ditujukan untuk Hari. Jadi intinya mereka itu udah berteman selama 7 tahun lebih gitu deh. Dan Minwoo berharap kalau Hari datang ke konser penyanyi itu bersama seorang pria yang baru. Gak terasa Hari pun menangis dong, karena dia ingat akan kisah cintanya yang selama 7 tahun ini jadi cuman dia sendiri yang suka sama Minwoo. Dan di jalan pun Hari itu udah gak fokus. Lantas Taemo bilang kalau kemarin dia juga mendengar Hari menangis. Tapi dia pura-pura nggak tahu karena sepertinya Hari tidak ingin Taemo tahu. Hari juga minta maaf karena Hari jadwal Taemo jadi berantakan. Tapi di sini Taemo juga minta maaf ya karena dia terlalu sensitif soal hujan. Karena Hari lapar, mereka akhirnya makan di kedai tteokbokki gitu. Dan ternyata Taemo tahu betul tentang seluk-beluk tteokbokki. Saat makan, Hari menerima telepon. Dan di saat bersamaan itu ada bola yang melayang tepat ke arah Hari. Karena nggak sempat menghindar, akhirnya bola itu mengenai mata kiri Hari. Taemo mencari es batu untuk mengompres mata Hari yang bengkak. Di sini Hari berpesan kepada Taemo agar Taemo itu menjalin hubungan yang asli, jadi bukan dengan yang palsu, agar kemungkinan juga nanti Taemo bisa menikah. Hari kemudian memberikan sesuatu kepada Taemo. Itu adalah hadiah yang ia dapat dari konser penyanyi tadi. Saat di rumah, Hari menerima pesan dari Taemo. Taemo bilang hari itu sangat menyenangkan, meskipun ya nggak efisien. Dan Taemo pun mulai berpikir untuk melakukan hubungan asmara yang asli. Keesokan paginya, Hari berteriak kenceng dong, dan satu keluarga itu heboh juga. Kira-kira kenapa? Ternyata karena matanya yang bengkak. Tapi Hari tetap harus berangkat kerja ya. Cuma dia takut Taemo akan mengenalinya karena luka itu. Hari pun telah mempersiapkan perban untuk menutupi matanya. Tapi tanpa diduga dia malah ketemu dengan Kang Taemo di dalam lift. Kira-kira Hari ketahuan gak ya? Tungguin video selanjutnya ya. Terima kasih.